Terus ada pocong tapi sing gede-gede kuwi lho, Mas. Apa? Medon. Ya? Apa? medon. Kabeh 4. 4. 4 di pinggir jalan. Aku kok enek pocong ning kene nyapa yo? Ayah mama. Ya Allah. Ayah mamaku bae wis tuwa. Tak jai rono rene. Sampai nginep-nginep sampai kerjaannya teledor gara-gara aku. Aku wis sayang banget. Makanya aku cerita dari awal nek selalu nyakotnya orang tua. Aku memang cerita kehidupanku, meskipun aku punya cowok, punya teman baru, pasti yang tak ceritakan pertama orang tua. Gitu. Pokoknya I love you buat ayah mama, sehat terus. Ya. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Jangkrik. Kon niku guyu ae nyawang aku nyapa jane. Oke, balik lagi. Selamat datang lagi di Cerita Urip. Sejatine wong kuwi pasti duwe cerita, anjay. Anjay. Ada anjaynya ya? Ada, harus ada anjay gitu. Tapi ngomong-ngomong, maaf ya, baru kali ini aku pakai kacamata. Oh gitu. Karena yang pertama semalam mata saya bendul. Oh, karena Tinto bojoku. Oh, waduh. Enggak tahu pokoknya gawatel gitu loh. Ya, kamu tadi dulu ya bendul ya matanya, kayak mau timbilan gitu loh. Oh gitu. Pernah timbilan enggak? Pernah. Itu karena apa? Karena nggak tahu. Tapi biasanya biasanya jarine lo yo, nek iya. jarine no. Nginceng. Nek ono barang dikekne kancane terus dijaluk maneh. Kuwi nggare timbilan. Bojoku sering kayak gitu karena sering ngasih terus dipinta lagi. Oh, gitu. Yang ya. Lah tapi kok sing timbilan sampean? Oh, berarti wayahku. Oh. Gitu. Oke. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari jauh sana. Rumah mana tuh, Mbak? Wates, Kediri. Ini dia sama niku apa? Dancer apa DJ apa? Dancer. Kita sambut dancernya Kediri Raya. Vanessa Osaka. Ini dia Mbak Osaka. Panggilannya apa sih? Vanessa. Oh, Vanessa. Umur berapa sekarang? Mau 20. Sok mben iku 20. Mau 20? Masih muda sekali ya. Masih muda lah, aku ini lah. Yang muda, yang berkarya. Bener nggak sih? Ya. Amin. Karena kan dancer juga karya kan. Iya, karya. Bisa cari uang sendiri gitu ya kan. Berarti betul. Bentar lagi umur 20 tahun. Iya. Oke, Mbak Osaka ini sudah berapa lama sih jadi dancer? Sudah kurang lebih dari masa corona itu berapa tahun ya? Oh, 2020. 2020, corona 2020. Berarti 3 tahunan. Oh gitu. Aku pengen tahu dong, pengalaman kamu selama menjadi dancer itu gimana? Ceritain gimana kok kamu bisa sekarang menjadi dancer yang gitu sangat banyak di story-nya arek-arek gitu. Jadi gini, ini awal mulanya ya. Oke, silakan. Ini sebenarnya aku itu bukan dancer awalnya. Aku itu nyanyi, Mas. Belajar nyanyi. Penyanyi. Belajar nyanyi dari kelas 2 SMP. Terus habis itu kan ada orang yang tahu aku. Maksudnya pada saat itu masa-masa Covid, pasti gabut lah, nggak ada kegiatan. Terus diajakin sama salah satu temanku buat konten-konten gitu. Terus nggak nyangkanya pas upload di YouTube meledos. Ya nggak meledos juga, cuma malah banyak yang ngerti. Oh ini ada talent baru gitu. Oh gitu. Ada dancer. Akhirnya jadi dancer sampai sekarang ini. Jadi dancer sampai sekarang. Iya. Berarti sudah dari 2020 berarti 3 tahunan lah ya. Iya, 3 tahunan. Kayak gitu gimana sih melatih kepedean di depan publik gitu? Awalnya juga nggak pede sih, Mas. Kayak ngapain sih joget-joget di depan kamera gitu. Terus lama-lama ya wis pede aja. Tapi pernah dapat hujatan nggak? Oh banyak. Kemarin barusan dapat. Oh barusan dapat. Viral di TikTok soalnya gitu. Kenapa? Orangnya itu nyangkut pautin kayak dancer kayak yus dianggap remeh lah gitu. Tapi kan nggak semua dancer itu seperti itu. Dan mereka itu yang ngehujat pun ternyata dulunya juga dancer dia.
Cuman dia belum merasakan, mungkin belum merasakan gaji dancer yang sekarang Oke. gitu. Berarti yang menghujat itu juga sebenarnya dancer. Iya, itu viral banget di TikTok Oh, ya. viral Bener. ya? Oh. Terus habis itu sekarang dia udah diprivasi semua akunnya, nggak berani. Berarti dia malah yang dibully. Oh, Yo, gitu. kalau untuk fan-nya pasti ya Ngebela. bela dia. Oke. Tapi kan dia nggak tahu latar belakang si Iya, orang ini. karena gitu. biasanya kalau dancer kan hanya sekedar kerjaannya gitu, di baliknya kan gitu. nggak tahu. Siapa tahu Mbak Vanessa ini di baliknya itu, berbakti pada orang tua, Amin. rajin menabung, Amin. ya kan, sholatnya 5 waktu. Maaf, Amin. Islam ya? Islam. Oh iya, kayak gitu. Alhamdulillah Siapa Islam. yang tahu kayak gitu kan? Iya. Nah, oke. Mbak Vanessa, aku pengen tanya. Sekarang udah jomblo, maaf. Waduh. Masih jomblo apa udah punya pasangan? Untuk saat ini masih jomblo. Baru putusnya berapa? 3 bulan kalau nggak salah, 3 bulan yang lalu. Oh, baru putus. Oke. Kenapa kok putus? Karena nggak nyaman aja sama hubungan yang seperti itu gitu. Oke. Toksik banget, Mas. Aku saben pacaran ki mesti torok. Torok iki maksudnya? Ya gimana ya? Seharusnya kan cewek yang dibayarin, tapi aku yang selalu bayarin. Oh gitu? Jadi sama mama udah dibilangin, kamu cewek, ojo goblok-goblok. Berarti emang Gitu. harusnya emang cowok yang harus ngeluarin uang lah, biar Iya. kelihatan effortnya gitu. Seenggaknya kalau kamu itu nggak mau keluar uang, nggak usah musik keuanganku gitu Oh loh. gitu. Emang berarti biasanya kayak gitu putus jalur ilfil ya nggak sih? Iya nggak? Oke. Soalnya aku kalau awal kenal itu pasti gimana ya Mas, nggak mudah nyaman sih. Oh. Jadi gampang ilfil, baru kenal itu ilfil. Tapi ntar kalau udah jalanin pasti torok. Bucinnya torok. Target nikah umur berapa? Di atas 20 tahun pokoknya. Pengennya 24-25 sih. Oh, tapi sekarang sudah ada? Belum ada Mas, aja ditakoni. Oh enggak, maksudnya siapa tahu ada yang lagi dideketin gitu. Kalau deket ada. Cuman kalau untuk hubungan kayak pacaran atau menjalin trauma paling. Hah? Trauma. Kalau dibilang trauma sih, aku nggak mau trauma. Oh. Cuman belum bisa menemukan titik nyamanku kepada seseorang. Oke. Sakit banget loh ini. Sakit banget. Makanya diselingkuhi. Oh, diselingkuhi juga. Diselingkuhi terus uangnya dibawa juga. Berarti sering pinjam gitu ya? Ya Allah, lanang. Mas. Kamu tuh cowok harusnya itu bertanggung jawab, harus ya sedikit-dikitnya kamu ngetone duit parkir lah. Nek gak gelem ngetone duit seenggaknya gak usah ngurusi duitku. Wis ngono tok sih aku. Bener banget. Tapi dulu waktu pacaran, dulu yang ngeluarin uang siapa yang? Bareng-bareng. Berarti bener lah ya, bareng-bareng ya. Bareng-bareng mah nggak apa-apa. Bareng-bareng itu bener, karena biasane lek pas waktune lagi pengen keluar bareng, sing lanang gak duwe duit, gantian lah. Iyalah. Kayak gitu. Yang penting kerjasama bareng-bareng biar bisa ngerasain bagaimana prosesnya kalian itu pacaran. Ojo torok gitu. Kegobloken. Seperti itu. Oke, aku pengen tahu cerita uripe Mbak Vanessa itu seperti apa. Mbak, ini ada pertanyaan. Orang tua itu pertama support nggak kamu sebagai dancer? Support. Kan awalnya aku penyanyi, Thomas. Oke. Aku sebenarnya itu dari SD, aku udah bilang ke mama, aku pengen jadi penyanyi. Oh. Memang cita-citanya pengennya jadi orang yang dikenal. Oh, public figure lah. Pengennya, entah itu penyanyi, entah itu apa. Pengennya gitu. Pengennya memperbaiki ekonomi keluarga. Gitu. Emang kamu itu lahir dari orang yang berkecukupan atau orang yang gimana? Kalau dilihat orang, itu berkecukupan. Cuman kan orang tuaku gitu, kayak mbah. Oh. Tapi kan nggak tahu kan orang-orang kalau orang tua itu sebenarnya orang tuaku kayak gitu, nggak ada uang gini-gini. Dulu itu sering banget aku rumahnya kan kayak masih apa ya Mas? Batako, nengarannya apa? Paping. Udah. Kilo nek gorong ditembok ngene iki lho. Oh, gorong dilepok gitu. Kan rumahku dulu kayak gitu. Mama kan
ada warung di depan rumah gitu loh. Mm-mm. Terus dulu sempat kalau lihat dari jendela temanku naik mobil, aku nggak ada. Dulu motornya Yamaha 80. Yamaha 80 Sing tran-tranan tren-tren. abang, sing abang. Abang. Oh, iya. Mm-mm. Sing biasanya ngarepe nek kaine enggak sih? Apa jenenge koyo keranjange enggak? Enggak sih. Oh, enggak. Ora ero sih aku. Kayak Pokoknya gitu. itu, Terus Terus. makanya pengen banget jadi penyanyi soalnya dari didikan orang tuaku kalau kamu nggak punya sendiri ya nggak bisa beli apa-apa. Jadi Benar. temanku punya ini tuh aku nggak punya. Ya apa caranya kamu harus kerja sendiri gitu ya. Terus akhirnya SMP sama mama dititipin ke temennya. Kebetulan itu MC pembawa acara. Dititipin, aku belajar lagu-lagu duet 10 lagu itu Mas. Kayak ya Allah, dipleter bocah cilik dipleter kayak gitu. Habis itu hafalan, nggak nyangkanya 3 hari aku nyumbang udah dapet job. Oh. Sebenarnya MC Neko nggak ngizinin aku dapet job, soalnya kan penyapaannya belum. Sampai dulu penyapaan itu loh sama mamaku dibuatin di kertas ditulis. Oh, contekan kayak, lah. Assalamualaikum, selamat malam, kayak gitu selalu dibuatkan orang tua. Oke. Dan dulu pertama kali aku ngejob itu dapat gajinya 20.000 kalau nggak salah. 20.000. 20.000. Padahal nyanyi berapa lagu? Oh banyak, nenek Banyak. elektron aja ditanya, soalnya kita nggak bisa request ya? ngarah-ngarah. Terus berangkatnya naik motor orang 3. Boncengan sama Hujan-hujan. bapak ibu. Karena nggak ada kendaraan. Itu tahun berapa? Aku SMP berarti tahun berapa ya? Kayaknya 15. Oh, 16. 16. 15, 14, 15 tahun. Oke, berarti sama waktu nyanyi diantar orang tua lah ya. Boncengan 3 gitu ya? Iya. Sama di tengah atau di depan gitu ya? Di tengah. Oh, hujan-hujan. Jadi teman-teman nyanyi yang tahu kayak kan orang tua aku selalu support kemanapun berada, aku ngejob dimanapun, yang antar ya orang tua. Oke. Gitu. Selalu sama orang tua. Terus kayak gitu orang tua kamu tahu sekarang ya sampean lebih baik dari yang dulu gimana? Ya mereka kayaknya gimana ya? Ya ngerti kalau aku jadi yang sekarang, cuman yus biasa. Kayak ya wes lah tetap Vanessa gitu. Ya seneng Mas. Kok sekarang jobnya kok jadi jauh-jauh, kok jadi banyak jobnya gitu kan. Tapi kan mereka nggak tahu maksudnya dunia kayak gini. Tapi kalau sekarang masih diantar ibu nggak? Selalu kemana-mana. Ngejob? Iya, sampai Pasuruan nginep ya tak ajak nginep bareng kemana-mana sama mereka. Nah, kira udah ada manajer gitu, jadi enggak. Kemana? Berarti Belum ada. sampai sekarang Sendiri supportnya aku. dari orang tua Iya. ya? Oke. Sama orang tua. Tapi sekarang dari hasilnya sampean ya wis merasakan prosesnya pahitnya kehidupan, sekarang udah dapat apa aja gitu? Kalau dapat kayaknya belum sih, cuma ditabung sama orang tua ditabung. kayak misal rumah ya wes kamu di sini aja. Misal mau Hmm. beli kendaraan kan alhamdulillah sekarang ada itu Mas, meskipun ya nggak bagus tapi seenggaknya bisa dipakai kemana-mana gitu. Ditabung aja dulu uangnya. Kata Iya. orang tua sih gitu. Berarti lebih ke menabung lah ya. Menabung, nggak tahu besok pengen beli tanah atau apa gitu. Iya. Seberapa penting pesan sosok orang tua di kamu itu? Penting banget. Soalnya aku gini Mas, aku kemana-mana kalau nggak ada, apalagi terutama mamaku, aku nggak bisa. Oh, tapi bapak nggak ikut? Ikut juga. Jadi aku selalu sama mereka. Oh. Kalau kesini tadi kebetulan nggak sama mereka, soalnya kan deket lah ya. Dekat, gitu. iya. Nggak apa-apa. Penting banget sih. Begitulah Mantap. Mbak Vanessa. Iya. Terus sebelum jadi dancer gitu, oh iya penyanyi ya. Nyanyi dari panggung ke panggung. Dari Wes Mas, aku ini ngomong nih, iya. Nyanyi kadang kan ada orang yang nggak mau duet, soalnya kan aku dulu masih kecil. Penyanyinya kecilian, wah aku iki noto mentalku kayak sempet mogok, nggak pengen nyanyi. Karena kena mental itu ya. Mentalku kena, terus ada yang bilang, gimana ya omongannya? Lonte nih lagi teko. Aku bocah sik cilik, maksudnya kok wis dingin nih nyapo aku ki kerjaku mek nyanyi. Sampai ada yang bilang seperti itu. Tapi orang tua kamu untung nggak tahu ya?
orang tua aku gini, orang tua aku sebenarnya kalau tahu kayak wah gak eling umur. Oh. Sebenarnya ya pengen marah, cuma mama tak bilang gak perlu marah. Oke. Sementing sampean ngerti aku ngerti sampean ya wis. Iya. Kamu itu tipe orang yang terbuka sama orang tua juga Banget. kalau ada masalah gitu? Banget. Oh. Aku kalau dari zaman sekolah, pulang sekolah selalu cerita, "Ma, aku tadi di sekolah kayak gini. Ya, aku tadi di sekolah gini." Kalau nggak cerita, pasti mereka tanya, "Di sekolah ada apa?" Pasti gitu. Oke, kamu itu anak tunggal apa? Aku anak kedua, anak terakhir. Anak terakhir. Kakak sama wis rabi kabeh. Sudah, wis nikah. Kan tunggalku loro, Mas. Kakakku mbak aku. Kakakku cewek udah married. Berarti udah nggak di rumah lah ya sama suaminya sama gitu. Suami. Tapi kadang ya wis pira-piri lah ngalor itu. Gitu. Oke. Gimana cara menghadapi waktu dulu kamu itu nervous di depan panggung? Aku lihat mama. Tuh, kok lihat mama? Ya, aku kalau lihat mama nervousku hilang. Kok gitu? Aku kalau nyanyi nggak ada mama kayak, aduh piye gini aku. Nyanyi piye. Terus mama di bawah waktu kamu lihat, mama juga paham? Ya wis, mek gini pokok orangnya gini lihat aku ya wis. Enggak kayak semangat nak gitu. Enggak. Ya wis pokoknya sawang-sawangan wis. Oh, sawang-sawangan. Oh, enek mamaku. Aku iso. Bahkan sampai sekarang kadang kalau mungkin lokasinya agak jauh, mama nggak bisa ikut. Terus aku dengan teman-teman baru, ibaratnya aku asing sama lokasi itu, asing sama penyanyi dan musisinya, nggak ada mama. Aku sampai sekarang kadang, aduh, piye iki. Sampai sekarang kadang gitu. Sampai sekarang seperti itu. Meskipun seumpama dulu waktu pacaran, wih enak pacarku rek, tambah semangat aku. Pernah nggak kayak gitu? Enggak. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Oh, berarti emang malah kalau nggak ada pacar kayak gini malah tambah semangat. Soalnya gak ono sing nyerimpeti. Oh iya. Bener banget sih. Aku ngerasanya soalnya kalau pacar itu pasti ada berantemnya. Terus misal aku kerja pasti dia gini juga. Tapi selama kamu pacaran pernah nggak ada pacar yang nggak setuju dengan apa yang kamu kerjakan sekarang? Pasti ada, cuman aku tipe orang yang aku nggak mau, aku nggak pernah ngelarang kamu gimana, jadi aku nggak mau dilarang. Gitu. Benar. Dulu aku sempat punya cowok yang dibentak Mas sampai anakku, dibentak-bentak, dan itu waktu putus dia datang ke rumah nangis pamit ke ayah mama. Orang tua marah, dipikir aku yang nyakitin. Oh gitu. Padahal dia sering bentak aku, ya masalah keuangan juga. Terus pokoknya ya dibentak-bentak, akhirnya teman-temanku tahu. Bahkan orang tuanya temanku dengar kalau aku dibentak. Jadi aku setiap mau ngejob itu nangis dulu di bawah panggung. Karena nelongso Mas, wong tua aku gak tahu kayak ngono. Oke. Berarti si cowok itu emang membentak karena nggak mau mungkin kamu nerima job itu ya? Enggak. Apa? Karena waktu aku make up, HP ku kan tak cas toh. Wow. Gitu marah, kan aku wis bilang aku di sini tuh kerja, kata dia, kamu selingkuh. Padahal pada saat itu WA ku 2 disadap areke kabeh. IG ku digawa areke. Semua bahkan akunku semua dibawa dia. Terus selingkuhku nendi, pernah sebucin itu aku. Ya Allah. Dan akhirnya sekarang memilih untuk ya nyaman ngene wis aku. Aku nek gak duwe pacar duitku utuh, aku nek gak duwe pacar aku seneng gitu. Lebih seneng-seneng sama teman. Berarti Saman sempat mengalami yang namanya pacaran itu disadap HP-nya ya? Oh iya Mas. Ya Allah. Aduh ngeri banget. Aku juga pernah sih sekali pacaran kayak gitu. Langgeng. Langgeng gak? Lapo kon langsung nyawang kon, Cuk. Gateli kan ya. Oh langgeng ya? Mungkin ya biasanya itu kenapa timbul sadap-sadapan itu karena kurangnya rasa percaya kan. Mungkin kalau kayak kamu maring ini yo, tuduh-tuduhan lah. Wes gak iso tak sadap. Tapi sadap-sadap enggak punya aku yang disadap, maaf. Jadi kayak dia itu nggak percaya, diem nyadapnya itu. Gitu. Biasanya kalau WA ya, kalau aku masih ingat sadapan WhatsApp itu biasanya di WA web kalau nggak salah. Ya kan di titik 3 terus ada WA web, kalau tertaut disadap. Ya sampai lokasiku di mana dia tahu. Sebegitunya. Iya.
Mungkin saking takutnya kehilangan kayaknya. Aduh, Aduh, tai, aduh. Masa lalu Wes, gak bar. wes, bar. Pokoknya kalian ya kalau pacaran pengen langgeng, pengen pokoknya enak lah pacaran, jangan sampai yang namanya sadap-sadapan. Iku malah menimbulkan rasa nggak ada yang namanya percaya masing-masing kayak gitu. Malah Sumpah. makin tambah overthinking. Iya kayak gitu. Soalnya kayak gitu kan otomatis mamaku sadap WA kamu. Kan kita membuka, ada chat dari temen yang seolah-olah kamu di mana padahal aku temen. Nah, kan langsung iki sopor ya. Nah, kayak gitu. Itulah pentingnya jangan sampai yang ada namanya sadap-sadapan. Kamu sadap-sadapan enggak, Alfi? Alah. Awas loh, Mbak. Kamu walah wong wingi wae lho, mulai bengi yang ngerti. Mas Mamnun minta fotonya tadi aku kerja dong, tak buat laporan sama lo ya kan? Oh iya, tapi laporan masih wajar sih, karena kan tidur ya pacarmu ya, tidur dikira nggak percaya. Ini loh tadi aku masih kerja kayak gitu. Sebucin itu kamu ya. Gak apa-apa Mas, wong lanang ini bucin malah. Pokoknya ya. Gitu. Tapi aku gak pernah dapet cowok kayak gitu. Sebentar lagi mungkin dapet. Amin. Kita doakan semoga cepet nikah juga ya. Sik Mas, nikah aja. Karir dulu lah ya. Karir dulu. Lanjut. Membahagiakan orang tua. Nah, itu paling penting. Tapi pernah nggak kamu waktu katakanlah besok ada job, kamu sakit? Kok besok Mas? Aku bulan Februari lalu tahun ini, aku bener-bener drop. Jadi tanggal 1 Februari aku masuk rumah sakit karena asam lambung. 3 hari kan ya itu. Itu pulang dari Pasuruan. Oke. Terus tanggal 19 aku masuk lagi ke rumah sakit. Kenapa? Malam itu pulang dari Malang, siangnya gini. Jadi kan malamnya aku mau nyanyi. Mungkin kayaknya kecapean. Iya. Aku kan nulis buku kayak gini toh. Nah, mungkin kakak dingkluk ya. Oke. Terus vertigo. Keliling kepalane muter-muter. Habis iku wis gak iso ngrasakne sampai dimasuki infus. Iya, infus. Gak ngerasa. Wis bener-bener kayak. Terus jobnya gimana? Jobnya terpaksa aku batalin. Sebenarnya aku nggak pernah mau batalin job, Mas. Cuma kondisinya memang nggak memungkinkan. Ya, karena keadaan ya. Digolek gajul penyanyi lah ya. Sering banget kalau dibilang sakit, sering. Fisiknya kayak kurang ada penyemangat. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, enak wong tua kok ya. Itu lebih dari apapun penyemangatnya itu. Tapi kadang aku malam nangis loh kalau ngerasa kayak gini kesepian, kan nggak ada pacar ya. Ya Allah, hambar men to uripku. Kayak gak ono penyemangate, mau kesel gak enak sing disambati ngono. Tapi kok nek duwe pacar tukaran ae. Yo, bingung kan? Seperti itu. Kalau paling penak ya ndang rabi pacarannya nanti setelah nikah. Cuman mungkin kayak gitu jadi kurang tahu latar belakangnya juga sih. Cuman enak kok kalau nikah setelah rabi. Nikah setelah rabi ya. Pacaran setelah nikah. Tapi jujur ya, aku sumpah tak rasain enak banget. Gini, kalau kita pacaran, kalau kita belum ada ikatan, belum muhrim kayak gitu ya. Ya namanya wajar zaman muda sekarang ya. Kemana-mana saumpama ada Satpol PP, jangkrik ketangkep aku pacaran. Iya kan? Ditolokne wong tua kayak gitu katakanlah. Beda lagi kalau kita udah nikah. Nyandinti mbok neng taman kon kate rangkulan ini kan enggak apa-apa. Ya kan? Nah, bedanya ya lebih enak gitu loh. Bayangno lek urung pacaran katakanlah ya wong kayak dhewe katakan yang ndi ngono berdua ngono lek engko lek enak iku piye? Enak iku piye kan enggak enak kan? Ya yang ya. Makanya ndang nikah terus baru pacaran. Iku lebih. Iya. Nah, nata karir dulu enggak apa-apa. Iya. Kasihan orang tua aku nanti kalau aku. Mbok tinggal ya itu ya. Karena lek orang tuamu kamu nikah, kamu pasti itu ya. Pisah sama orang. Sebenarnya enggak boleh aku pergi dari rumah. Gitu. Tapi ya nggak tahu kan, kita nggak tahu jodohnya. Karena siapa. Kan biasanya yang namanya ngejalanin hidup kan kita. Orang tua ya pasti pengen yang namanya bareng sama anak ya pasti. Cuman yang namanya setelah nikah itu pasti nanti berubah. Iya. Kayak gitu. Lanjut. Aku boleh tanya nggak tentang tarif mengundang kamu kalau dancer itu berapa? Kalau nggak mau dijawab nggak apa-apa.
Sekarang loh ya. Oh, gini. Perbandingannya waktu kamu pertama ngedancer ya, bukan nyanyi ya. Waktu ngedancer dulu berapa, sekarang berapa gitu. Siapa tahu kan nanti ada teman-teman, oh ternyata nggak terlalu mahal juga. Jadi oke lah kita panggil Osaka Ayo, gitu. jawaban aku. Nah, gitu. Nggak apa-apa. Oke, jadi aku pertama itu kan ada job di Jombang pertama. Oke. Pertama kali ngedancer. Oke. Pertama kali ngedancer. Aku di Jombang itu tarifnya kalau nggak salah hihi di Jawa Terserah, monggo silakan. Gini aja, di Pokok bawah berapa di gitu? bawah 500.000. Oke, di bawah 500.000. Iku wis seneng Mas, soalnya aku kayak, weh, aku gak tahu nopo bayaran sakmene iki. Oh, oke. Terus di sana seneng, terus ternyata kok tak jalani kok malah enek sing nawani tarif pendek dhuwure iki piye to aku. Ternyata alhamdulillah sekarang di atas, pokok di atas 1 juta. Pokoknya nggak di bawah 1 juta lah. Oke, gitu. berarti kalau itu untuk cek sound. Oh, cek sound. Kan harganya sendiri-sendiri, Mas. Kalau karnaval nggak boleh segitu. Oh, kalau karnaval beda? Beda. Karena apa bedanya kenapa? Capek ya? Capek dong. Durasinya kan panjang. Berarti sepanjang jalan ngedance terus? Oh, tapi kalau ngedance di tempat gitu, apa namanya, di panggung ya? Di panggung gitu di atas 1 juta lah ya? Iya. Oke, 1 juta ngedance di sini. Aduh. Ayo 1 juta, 1 juta, 1 juta. Bukan tempatnya. Aduh. Tapi ini aku ngelihat sosok Mbak Vanessa ini di Instagramnya ya. Wah gila, Jan. Wah, itu kalau cowok ndelok ya pasti namanya, aduh, itu Dwi langsung stalking tadi itu. Oh gitu? Dia semalam nggak tidur itu. Mana Mas? Katanya nanti, Mas Nanun, nanti pengen fotonya Mbak Osaka boleh nggak? Boleh gitu. Aduh. Jan, hot tenan istimewa. Jadi buat teman-teman, siapa tahu pengen ngejob Mbak Osaka, silakan. Itu ada CP-nya sama langsung apa ada apa admin dulu? Pokoknya DM nanti tak kasih nomor. Oh, gitu. Oke. Jadi ini kamu sunatan soal penanggap Osaka ya? Ajep. Mau sunat, Mas? Berarti belum dikitan ya? Manuel nggak bedok. Apa ki? Nggak. Mas jarine nek gorong sunat gak oleh pacaran. Oh, gak oleh pacaran. Kudu sunat sih. Dia lagi rutinan kepada itu apa namanya? ST ya? Sabilo Taubah itu punya itu beliau Gus Ikdam. Wong Pusat gitu. Oke, pasukan Wong Pusat. Tapi harus imbang. Kalau dia setiap malam Selasa dia ke pengajian. Oh, terus besoknya cari orkesan gitu. Cocok modor aku berarti. Aduh. Oke, jadi Mbak Osaka kalau sekarang alhamdulillah di atas 1 juta. Itu rasanya gimana? Seneng ya pasti ya? Seneng banget. Maksudnya kan dulunya nggak gini gitu. Tapi seberapa padat sih jadwalmu? Biasanya kalau seminggu berapa kali atau sebulan berapa kali itu? Alhamdulillah kalau bulan Juli ini kebetulan dibilang full. Soalnya kan aku nggak dancer aja, aku nyanyi. Oh, sampai sekarang pun juga nyanyi? Masih. Oh. Masih nyanyi. Iya. Nyanyi, dancer, juga tag video, karnaval juga. Semuanya Mas, pokoknya ditelaten. Iya. Semoga berkah lah ya. Amin ya Allah. Sementing halal. Amin. Itu paling penting. Karena uangnya gak halal nanti pasti cepet habis. Makanya mamanya selalu, aku itu nggak pernah pegang uang. Masa? Jadi mama sama di ATM gitu. Oh. Nanti kalau aku kayak gini keluar minta uang saku mama. Tapi benar seperti itu mending kita banyak tabungan, tapi kita pegang uangnya kecil daripada kita bawa uang yang itu nggak terlalu banyak tapi tabungannya kecil. Iya, betul. Gampang habis pasti. Borosmu itu biasanya di apa sih? Apa? Paketan 30.000? Paketan? Yo. Kalau kuota ya, tapi aku habisnya kayak biasalah arek wedok. Shopping lah ya, kayak gitu. Sampai ayah, masa bendino nek paket teko. Jadi kurirnya sehari ada orang 3 ke rumah. Terus bayar COD bisa? Enggak, aku enggak COD. Sing bayarin bapak bisa. Aduh, bangnya mesti murah-murah gitu. Aduh. Oke. Buat biaya yang ngundang kamu sudah. Ya, menurut kamu sendiri kalau gimana cara menanggapi komenan negatif dari masyarakat tentang menjadi dancer itu gimana?
menanggapinya ya. Tak jarnya biarin aja. Biarin aja. Kita bodo amat. Yang penting aku nggak kayak gitu. Aku ngerti batasan ya udah. Soalnya kan mesti dianggap remeh Mas. Nek dancer kuwi pasti dianggap remeh, gak mungkin enggak. Iya, padahal banyak orang yang terhibur lah ya gitu. Sampai banyak yang tawuran depan itu ya. Aku sering nonton itu juga banyak yang tawuran. Tapi enaknya kayak gitu sama ndang bubar. Ya nggak sih? Iya. Ndang mari. Tapi duitnya tetap dapat kan? Dong, tetap. Berharap nggak tawuran terus kayak gitu? Enggak sih. Janganlah ya. Kemarin ada yang bikin acara kan udah DP. DP-nya itu ya wis lumayan banyak lah Mas. DP-nya 1 juta tuh. Acaranya batal. Tapi berarti nggak bisa diambil lagi dong. Bisa. Enak lah. Terus aku gini loh Mas, ini gimana? Ya Mbak. Wes memang yo gak boleh gitu kan, kalau DP nggak bisa kembali. Oh iya benar banget. Malah koyo piye, aku sungkan tapi ya gimana. Gaji buta. Kalau kayak gitu kalau sungkan nggak apa-apa. Sumbangin ke ini anak-anak. Waduh. Oh nah ini uangnya pasti udah banyak kalau amin. Mereka ya, amin. Apa rintangan terberat yang kamu alami sebagai dancer? Rintangan terberatmu itu apa? Hujan, terus misal perjalanan kan kita nggak tahu di jalan ya. Kemarin itu sempet rem mobil posisi di Pasuruan, jadi aku hari pertama kan di Noko Jajar, keduanya aku ke Tengger itu. Terus untungnya kebetulannya iku mobil masih di acara pertama. Remnya nyeplos, ngeblong. Jadi nggak bisa. Malah Mas aku nangis soalnya kan aku areke takut naik motor. Karena gitu. pernah jatuh. Gitu. Terus gimana itu ngeblong itu? Akhirnya yo bengkelnya nyamperin ke mobil kan, mobilnya disamperin bengkel itu dibenahi, aku naik motor ke Tengger dan itu perjalanan 1/2 jam. Tapi kebetulan di jalan raya setelah melewati jalan yang kayak gitu, ketemu temanku ya dari Kediri. Itu ya aku nebeng mobilnya bareng lah. Takut Mas, Tengger dalannya. Gitu. Tengger itu mana sih Pasuruan? Tengger, Pasuruan. Deketnya Bromo ya? Cedake Bromo. Emang jalannya susah? Kayak wadem pisan ngadu. Iya. Selain itu apa? Kalau di di panggungan kayak gitu kan hujan ya. Hujan itu di stop apa lanjut? Ada yang stop, ada yang harus lanjut gitu. Padahal kita kayak ya Allah masa udan-udan bangga kono truk nih. Iya, paling sungkan karo penontonnya ya. Tapi harus tetap lanjut. Lanjut. Loro, gitu. Iya, pasti sakit itu. Kan keringat campur air hujan. Sakit. Benar banget. Tuh. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau pekerjaan kamu selain dancer sama nyanyi apa? Konten kreator mungkin? Ya. Bikin TikTok gitu ya? Cuma hobi sih, nggak terlalu steady. Tapi punya TikTok gitu? Punya TikTok. Bikin upload videomu jeduk keren. Jedak-jeduk anjay. DJ Aan, gitu ya? Ini Aan, Aku sering pakai DJ-nya dia. Gitu. Keren. Gitu. Jadi aku biasanya kan sama itu nge-tag gitu. Kalau gitu. Kenapa nggak mau sebut namanya? Olah parah. Olah guys. Iya. Tapi sepenting apa sih sosok DJ itu? Sangat membantu sih. Sangat membantu. Penting banget soalnya kalau aku misal nggak ada kegiatan kan sama dia. Nganggur Kak, ayo. Gitu. Tag. Siap. Membantu keekonomian juga sih. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Aduh, lanjut guys. Apa yang ingin kamu capai di masa depan? Apa sih kamu itu pengen kalau dalam hal materi lah, apa sih pengen kamu beli di waktu pengennya sih sebenarnya beli rumah. Pengen beli rumah, beli tanah sama kendaraan. Gitu. Itu impian semua orang sih, apalagi nanti kalau udah keluarga ya. Terus pengennya sebenarnya satu. Apa? Naik haji. Amin. Itu orang tua dulu sih. Tapi kalau haji kan setahun sekali ya.
Iya nggak sih? Haji setahun sekali nggak sih? Kok kayaknya sih ngerti tuh? Astagfirullahaladzim. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada berapa ya? 6. Rukun Islam ada 6. Itu pokoknya. Pokoknya aku Itu. dulu yuk. Mana? Oh, ada 5. 5. Oh, iya. Kalau 6 itu kayaknya rukun Iman. Oh iya. Wah, kelingan lah. Iya, benar. Kelingan. Apa selain kalau haji kan mungkin setahun sekali lah ya. Paling lah ada rezeki mungkin diumrohkan dulu gitu ya. Sebenarnya mama pengennya ya umroh, cuman kayak mosok mama toh ninggal ayah. Oh, itu nggak adil. Nah, makanya Iya, gitu. makanya kalau punya Nabung rezeki dulu aja. langsung kedua orang tua. Doakan ya Mas ya. Amin, pasti kita doakan seperti Doakan itu. saja. Lanjut ya. Kamu pernah nggak kondisi terburuk kamu dalam hidup itu gimana? Ya, contohnya yang namanya kayak aku kan lahir dari orang yang benar-benar nggak punya. Makan batu aku pernah loh. Wah. Percaya nggak? Nggak sih. Nggak. Mustahil. Nyapa omak batu? Nyapa omak batu? Ya karena nggak ada makanan. Pernah nggak sampai apa gitu? Sampai nggak pernah punya uang sama sekali. Sampai ya gimana sih terpuruknya kamu dulu gitu? Kalau nggak punya uang, pernah. Kalau makan, nggak pernah sih sampai yang sebegitunya. Paling ya sama tempe gitu. Oh enak itu tempe. Sama mie gitu. Kalau terpuruk banget kayak nggak pernah. Soalnya titik nyamanku itu sama keluarga. Apapun kondisiku, kalau sama ayah mama, tenang mas aku. Tenang ya. Bener banget. Jadi nggak pernah ngerasa terpuruk banget. Yang penting iso maem, apapun kuwi po karo keluarga wis enak lah. Seperti itu. Iya. Teman bisa ngelihat hantu nggak? Kalau ngelihat, aduh. Kenapa? Kalau ngelihat nggak bisa. Tapi merasakan. Tapi bisa. Itu awal mulanya aku dari SD kelas 4 kalau nggak kelas 5. Berarti Saman bisa merasakan. Sampai sekarang? Keturunan, tapi nggak setiap saat aku itu tahu, nggak setiap saat aku ngerti. Gitu. Kalau di sini ada nggak? Nggak ngerti mas. Nggak tahu. Aku nggak merasakan. Aku ngerasa nenek. Pernah nggak sih ngalamin kayak ketindihan? Oke. Nah ketindihan kayak gitu. Jadi aku kalau pulang dari mana gitu kadang ketindihan gitu. Saman pernah sih ada cerita. Ini nyata loh ya. Boleh silakan cerita dulu. Tahu kan Gunung Kawi? Tahu. Nah aku pernah 2 hari ngejob di sana ya guys. Tak ceritani. Aku ngejob di sana 2 hari sama Trioplik. Berangkatnya kan nggak sama orang tua soalnya memang dari tim gitu kan. Habis itu di sana cek sound hari pertama MC-nya bilang nanti off-nya jam 10 kalau nggak jam 11 malam. Pas jam itu mati. Apanya? Sound-nya, lampunya semua mati. Tiba-tiba mati. Itu nggak tahu. Pertamanya kita kayak ayo wes lah. Cuman sama ibunya temanku dibilangin tempatnya di sini. Ngomong di hati-hati. Oh gitu. Terus akhirnya kita kan tidur di salah satu rumah yang disediakan warga. Nah di situ aku posisi tidur loh mas. Melek iki di sampingku kan sebenarnya ada ibunya temanku. Aku tidur sama ibunya temanku. Tapi di tengah ini ada orang. Masa? Ada orang tidur. Nek dipikir logika kan gak mungkin, kasurnya kan kecil gitu loh. Oke. Kok ada orang, tak pikir aku tok sing merasakan. Malam itu ruame banget. Ruame pol. Bahasan ngono. Paginya ibunya temanku tanya sama orang yang nyamperin ke rumah kan ya. Loh, tiba-tiba iki gak ono tonggone. Jadi omah itu cuma 1. Gitu. Terus tengah malam sopirku tahu ada kepala aja, kepala tok. Astagfirullah, di mana? Ya di rumah itu, di Gunung Kawi. Jadi ada kepala orang jalan apa ya, miber ngono iku lho. Dan ternyata nah pas itu temanku satunya, pokok anggotanya Trioplik ya iki. Satunya itu mandi. Di bak mandinya itu loh ada.
Cuma dia tenang santai, kudu mandinya kudu sampai selesai dulu. Dia jadi di situ pertamanya nggak ada yang mau cerita. Ceritanya pas kita pulang. Soalnya kan posisi masih di situ ya. Oke, benar. Pas hari kedua kita itu mau cek sound lagi. Itu kan kita mau bablas mulai ya ibaratnya bablas pulang. Lampu iki lho Mas, mati. Enek ping 4, nek ping 5. Jadi kayak kita itu nggak boleh pulang ibaratnya mati. Padahal nggak ada yang nyatok, nggak ada yang maksudnya nggak anjlek. Dan sampean ngerti tokene nggone kuwi. Oke. Wat ibaratnya kene karo dia. Nek sumpah jalan ke sini tadi kok jauh kok Mas. Dan itu sepi banget gak ada orang. Jadi token gak nyalakne listriknya kuwi jauh. Jadi orangnya sampai capek bolak-balik gitu. Terus akhirnya trio prik sempat diem. Oke, kita berdoa. Berdoa bareng-bareng. Kan nyala kan ya yang terakhir. Terus kita buru-buru pamitan. Habis itu kita di lokasi pulangnya. Percaya gak percaya? Apa? Nyasar dong. Nyasar? Padahal ono mepe iku nyasar. Jadi kita kayak di tengah hutan. Tengah malam di tengah hutan. Wes gak wani nyawang-nyawangan Mas. Loh, kenapa pulangnya gak pagi gitu? Soalnya wes pikirnya, ayo dong pulang dong wes. Gitu. Soalnya kita udah 2 hari di sana. Dan kita merasakan kayak aneh. Tapi kalau dari yang mempunyai acara gimana? Katanya di sana itu nggak pernah ada acara yang berhasil. Nah, tapi kemarin berhasil nggak waktu itu? Berhasil tapi yaiku jam sekian mati pet. Mati pet. Dan kita itu kayak malah mikir, wah kayak mesin dulu iki penonton tenan. Waduh. Dan ternyata di samping panggung ini, sini sama sininya itu ternyata keramatan Mas. Gitu. Dan kan nggak tahu. Pas pulang itu kesasar, muter-muter, tenang gitu. Tetap tenang. Setelah pulang sampai rumah nih, nyapo nek nyetuki aku kok gak pas aku ndek kono. Jadi sampai rumah aku sempat tidur bentar. Kayak kadangnya aku kan jarang tidur siang. Cuma kadang kok ngerasa ngantuk berat ya. Nah, tidur. Ada itu. Tapi rumah saku padahal aku pulang ya. Rumah saku aku posisi perjalanan ke sana, mau ke sana. Padahal aku wis bar kono, mau ke sana sama tim, tapi aku nggak tahu ini timnya siapa. Terus ada pocong tapi sing gede-gede kuwi lho, Mas. Apa? Medon. Ya? Apa? KB 4 di pinggir jalan. Aku kok enek pocong ning kene nyapa ya? Kan bingung. Soalnya aku bisa melihat tapi gak bisa komunikasi. Belum bisa. Dan aku pengennya yo gak belajar sih. Emak aku wedi aku. Terus habis itu ada medon 4 tapi rumah saku aku teko kono kuwi diomongi warga. Aku nangis dek kono. Sampean mantuk ndek kene gak seneng. Mantuk sampean, ndek kene gak seneng. Tapi rumah saku pas kuwi aku gorong tampil. Tapi padahal kan bar pulang ke acara kan. Lah nyapa kok aku pulang ndek kene gak seneng. Akhirnya aku pulang. Wes pulang. Nah, kokonya aku tangi dan ternyata ibunya temanku bilang, telepon. Halo, ini tadi owner soundnya kesini. Habis nyekar dek keramatan kui orang 4 sing ibaratnya dihormati lah di sana. Orang 4. Dan aku mimpinya itu 4 ini. Masa? Jadi aku kayak, loh, lah aku ngene, mak aku ngono. Jadi kayak iyalah kok ngene bener-bener kesasar. Bayangno toh Mas, mau pulang terus kita tiba-tiba di alas. Padahal bar kok jalan raya itu. Iya. Dan itu lumayan lama sih muter-muter. Padahal kita kan nggak tahu apa-apa. Kita juga menjaga ucapan di sana. Nggak aneh-aneh lah ya. Dan ternyata rumah yang aku tempatin itu tempat orang yang punya pesugihan. Seperti itu pesugihan. Tapi Saman bisa merasakan hawa-hawa kayak gitu nggak? Merasakan kayak berat, benturan gitu sering. Makanya aku kadang sering sakit karena benturan. Nih, tak kasih tahu. Saman pengen ngelihat seperti itu nggak? Nggak pengen. Pengen saya buka mata batinnya. Nggak mau.
Nggak mau. Nggak mau. Dikit aja. Nggak mau. Soalnya gini, Mas, aku memang nggak bisa lihat gini ya. Tapi kalau aku merem dikit, maksudnya dalam arti kalau mereka pengen nyetui, ketemu, Masa? tahu. Aku pernah pulang tag video dari Jembatan Pleret. Oke. Di sana memang aku kan surup-surup kan tagku. Wis mendekati surup pulangnya uabot, kayak tak pikir lambung. Suakit banget. Tapi aku udah ngerti nek. Cah iki yo panen piye ngono. Aneh. Turu yo gak nyapa-nyapa. Tangi-tangi loh Mas, aku posisi melek, tapi aku gak iso ngomong, malah kayak wong lindin tapi aku ki melek. Di depanku ada pocong. Tapi kelihatan segini. Oke. Tapi maksudnya ekspresi atau kamu nggak kaget ada? Pertama kan aku ngomong kambek awakku dhewe. Aku emas sampai ketemu pocong. Nek Kunti sering, cuma aku nggak mau sampai mau duduhne pocong. Ketemu kaget aku. Wajahnya parah banget. Terus habis itu aku malah terbiasa tidur kayak gini ya. Tidur bentar, kelindin. Jadi aku kalau melek kayak gini nggak bisa tahu. Tapi kalau tidur bentar, kelindin. Dan itu seringnya jam berapa? 12 sampai jam 3 malam. Tuh, sampai aku dipindah kamar sama ayah. Oh, oke. Karena aku pernah ditekek. Oh iya. Tapi kan yo kita percayanya apa aku menungso. Iya benar. Aku umat Gusti Allah. Benar. Gitu. Sama ayah sampai dipindah kamar karena itu. Sering kayak gitu. Aku tidur melek gini di atasku ada Kunti. Nangis. Tapi aku nggak bisa. So mama, awakmu nyapa nangis. Jadi aku kayak batin, nyapa ya awakmu nangis. Nyapa awakmu ndek dhuwurku nangis. Gitu. Kadang pulang dari acara kan aku seringnya di Malang Pasuruan. Di Jalan Pujon. Pujon. Di Jalan Pujon itu malah jadi kayak langganan, Mas. Oh. Jadi setiap aku lewat sana, aku selalu malih nek iso aku melek sih. Oke. Mergo nek aku tidur. Ini sak brebet no. Ngono. Eroh, Kunti. Seliwer-seliwer gitu. Jadi aku selalu melek. Tak usahakan kalau di Pujon melek. Oke. Gitu. Dan itu ternyata aku memang keturunan. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Enggak mau. Wes mustahil gak mau. Tapi itu gini loh Mas. Dulu itu pernah saudaraku yang orang Solo kan rumah malih dia sakit kayak habis kesurupan. Oke. Tinggalnya di rumahnya Pak Pohku, etan omahku. Sing dicari siapa? Coba. Aku. Kok kesampean kenapa? Gak tahu. Dicari aku. Saliman mbak aku, posisi kesurupan saliman mbak aku, salim. Mari. Enggak mari tapi kayak disayang. Oh. Dan posisi kui kan dia maaf ya kondisinya benar-benar dia itu normal. Cuma kan kalau kayak gitu kayak air liurnya keluar terus, pipis sembarangan kayak gitu. Saya ngopeni aku Mas. Jadi tak usap setiap saat. Ya Allah. Gini. Maunya sama aku, manggilnya Vanessa. Vanessa mana? Tetangga loh semua kaget. Padahal aku nggak merasa diriku gimana-gimana. Aku nggak merasa aku indigo. Tapi kayaknya barang ngonoan, kayaknya ngerti. Gitu. Sensitif. Sensitif banget. Nggak mau. Aku nggak mau. Soalnya, yes pokok intinya aku ketemunya di saat aku kelindin gitu. Dulu setiap hari loh Mas aku. Kelindin? Bahkan lucu, siang hari kan ujian di rumah. Kan waktu corona masih sekolah ujiannya di rumah. Temenku pinjam HP ku buat ujian. Aku tidur posisi miring ini. Posisi miring. Tak pikir aku tok sing krungu enek tangan pok. Gini, pok. Tak pikir aku tok sing krungu. Soalnya kan aku posisi kelindin. Temanku ternyata yang ada di depanku. Loh, suara apa kuwi? Masa? Jadi dia tahu suaranya tapi nggak tahu wujudnya gitu. Dan dulu kan rambutku panjang segini. Setiap hari di jam 3 pagi. Keramikku ini ki lantaiku kayak dipukuli apa ya? Pokok tok gitu setiap jam 3 pagi. Itu waktu SMP sih aku. Nah, ayah
itu pernah tak pamiti, ya aku mau latihan ekstra. Ndek omah gak nek wong. Ayahku turu melek iki tak tangi iki lali. Akhirnya wonge ngene. Sah, ndang budal jaremu budal drum band. Dijawab. Iya ya, bariki. Karo? Oh. Bocah cilik kuwi. Padahal iku siang loh Mas. Aku dhewe kadang gak percaya tapi yo nyoto ngono. Iya. Terus adekku ponakan, "Loh, kakak wis budal." Adekku pun dengar. Dibuka pintuku. Wah. Ya wis. Tapi ayahmu wis tahu. Tahu bahkan sing ayahku itu gak pinter nambani sih. Cuma nek nggih anak panggah piye-piye kudu iso. Iya, benar. Gitu. Jadi aku kadang pulang nyanyi. Awakku abot. Marino sampai kalungku pernah pedot. Padahal aku rumah aku nyoto ki gak nyapa-nyapa Mas. Kadang perang. Sampai tangi-tangi kadang ya memar. Oh. Tapi itu nyata gitu ya? Sakitnya perangnya gitu. itu nggak nyata, tapi memarnya itu nyata. Nah, oke. Gitu. Kok mengerikan ceritanya. Terus kadang, kok malah ceritanya horor ya, aku dancer cah. Tapi nganu, aku dulu awal mulanya SD pertama kali aku ngertiin aku ternyata peka. Itu pas aku berangkat sekolah, tiba-tiba ngeblur motoku. Untungnya aku nek pinggir dalan, apa nyebrangnya sekolah. Tapi kok roh koncoku tiba. Nah, koncoku tiba. Sak brebet terus ilang. Loh koncoku gak tiba. Mulia tiba tenan. Ya Allah. Berarti kayak melihat masa depan gitu. Ya enggak masa depan Mas. Kadang aku sampai kalau sekarang aku lebih diem sih. Kayak wes aku ngerti berarti aku menang. Aku gak usah bengok-bengok. Dulu sekolah berangkat sama temanku. Di jalan nih, ya Allah ndredeg-degan. Di jalan nih ada orang satu keluarga, bapak ibu anak. Terus ada truk gandeng sing gede ngono kae, nabrak iki. Nek ngarep motoku. Makanya sampai sekarang aku nek lihat darah takut. Makanya aku jatuh, aku trauma. Oke. Aku takut kuwi sampai pulang. Ya, aku mengene ya. Piye aku nangis. Samarku nek apa nek kejadian. Ternyata tak delok kok enggak. Oh, berarti tak kirim doa. Aku pertama masuk SMP ku. 3 hari aku diimpeni kuburan sing ada di area SMP ku. Mimpi kuburan itu. Terus aku tanya tukang kebun, ternyata memang ada kuburan. Akhirnya tak kirim doa. Jadi kalau sekarang aku dari mana mimpi atau kelindin, intinya tak kirim doa. Itu tak. Iya, benar-benar. Nggak tahu entah itu siapa, latar belakangmu gimana. Soalnya kan aku nggak bisa komunikasi sama kamu. Intinya tak kirim doa, ya wis gitu. Malian. Kayaknya ini uploadnya malam Jumat. Aku dancer cah. Dancer ya. Dancer plus horror gitu. Aduh. Ngeri ya. Nek ngomong nih horor, Banyak. kayak kisahku horor. Iya. Cuma aku nggak mau bilang kan gini tuh Mas, ada orang yang percaya ada yang enggak. Aku pun pertamanya nggak percaya, tapi aku ngalami semuanya. Bahkan sebenarnya ada foto, kemana nek penyanyi, kadang ada orang yang senang, ada yang enggak. Iya. Gitu. Pernah aku setahun aku nyanyi. Suaraku ini gak serak, tapi ngobos. Oh gitu. Ikut digawe-gawe gitu. Ini masih ada bekasnya. Ini. Itu bekas kenapa? Tiba-tiba aku muntah, pokoknya sini ku sampai kayak sama ngerti herpes. Oh iya tahu. Kayaknya kayak herpes, kayaknya bekas sakaran, sini bekas sakaran. Padahal nggak kenapa-napa. Enggak, tapi memang iya, aku soro banget. Jobku hilang kabeh, tapi aku nggak apa-apa kayak orang tua nggak apa-apa. Tapi yo nangis Mas, rasane apa? Nggak enak. Kiriman. Benturan, kiriman. Benturan. Orangnya ki nggak tahu kalau tiap malam ini kan di Timur Kupas ada CCTV-nya. Oh gitu. Tiap malam itu dikirimin. Masa? Kelihatan berarti. Dikirimin. Terus reaksinya kedua orang tuamu setelah tahu dia? Ya wes, saya kirimnya bukan dari dia, maksudnya nyuruh orang. Oh nyuruh orang. Kadang motor 1, 2, pokoknya gantian ngirimi itu terus. Oh sampai aura aku kayak wong nyawang aku kayak wedi. Padahal aku biasa ya, aku make up. Nah itu posisi di Gunung Kawi itu sebenarnya aku masih
auranya masih jelek. Jadi aku lepas make up kayak Anggi, kayak Mbak April. Duduk Vanessa. Sampai sebegitunya. Teman kue menyadari nek kuwi kayak duduk aku. Medeni banget ngono loh. Gitu. Tapi alhamdulillahnya kalau aku ada orang yang niat jahat, aku pasti dikasih tahu. Masku pengen, ku nek ngasih tahu yo sekedar info ae. Dikasih tahu sekalian orangnya. Oh gitu. Tapi mau nyebut kan takut fitnah, takut Oke, gimana. bener. Tapi alhamdulillahnya coba tanya ke orang yang ngerti kayak gitu. Kamu itu tahu, nggak usah tak omongin, kamu harus ngerti. Soalnya kan orang kayak gitu ngerti aku gimana. Oh yowes, ciri-cirinya sama, apa-apanya sama. Waktu aku sakit pun aku juga nggak usah cerita. Iya, Nah, iya, takutnya nanti orangnya kan lihat. Oke. Gitu. Ini ceritanya horor, guys. Horor ya, aku Iya. nggak duit cerita malah Lebih kisah seru. horor. Tapi lebih seru juga sih. Padahal aku cari narasumber horor itu terkadang susah. Karena kan biasanya waktu aku cari-cari, siapa yang punya pengalaman horor? Ada kan beberapa orang sing pengen diundang tok dengan cerita yang kurang menarik yang pertama. Terus ada yang ya kelihatan ngada-ngada. Biasanya cerita kan kelihatan kan kayak mandeke suwi, mikir sih seperti itu. Nah, ini nggak apa-apa, ini diuploadnya malam Jumat aja, jadinya horor. Ini ya. Padahal aku tadi pengen tahu budget kamu itu berapa. Ternyata malah sampai horor. Nggak apa, upload Jumat aja. Horor masih. Horor ya. Tapi pernah nggak sampai kamu disakiti gitu? Disakiti sama barang gituan? Ya, aku ditekek. Jadi dia itu wujudnya kayak wanita apa ya ning ngarani koki, bawa pisau sing gede, sakmene iku sing kotak gede. Mau ngebunuh, kayak ibaratnya ngebunuh yo gak iso. Piye-piye awakmu mateni aku gak iso. Karena dia gaib ya. Dan itu lucu, Mas. Jadi habis kelindian, aku melek posisinya ayahku sama kambek aku pas kelindian. Bajunya sama, jadi kayak tembus lah nyoto. Jadi itu posisinya aku di ruang tamu tidur tengah malam. Aku kayak mau ditekek, aku kan mau nolongi mama, ayo cepet, aduh ngalih lah, ditekek kambek wong wedok kuwi. Ayahku pertamanya aku melek, kan aku jendredeg lah Mas. Gue ngiso carane ngadepi piye-piye. Posisi melek loh. Ayahku kan rumah aku pas kelindian ayahku ngewangi aku. Posisi melek ayahku ki lho yo nggawe klambi kuwi. Yo posisine duduk yo pas kuwi. Jadi kayak bar aku kelindian nyotone ayahku yo ning kono kuwi. Aku ngomong, "Ya, iki aku ngene." Pertamanya ayah enggak percaya. Masuk sampai kayak ngono. 2 hari ayahku tidur di kamarku. Disamblek. Oh, disamblek. Disamblek terus, wah, anakku gak iso dikayak ngene. Akhirnya terpaksa pindah kamar. Sekarang yang nempati kamarnya ayah, nggak apa-apa. Aku pertamanya semeneng, oh pindah kamar, aku gak kelindian nih. Nah, terus 2 hari setelah itu, kuntine tetep ikut aku. Tetap ikut. Soalnya kan di rumahku memang ada kuntinya. Gitu. Pohon ringin, kan sebenarnya pohon ringin di depan rumah itu kan motong. Alhamdulillah sekarang sudah dipotong. Dia pertamanya marah. Kalau pohon ringin kecil sebenarnya Mas, peninggalan dari mbah kan. Nek dipotong kuwi no kayak enek wong sing motong kuwi mbuh nyapa. Tapi waktu motong itu gimana? Yes, pokok didongani wis intine iki terpaksa dipotong. Karena kalau ada orang berniat jahat dia itu malah nyumanggane. Oh. Pikirnya konco dolan. Oke. Ya gak iso ngono. Gitu. Jadi ayolah awakmu manut ndek mburi. Kan di belakang rumah ada pohon sawo besar di rumahku Mas. Sawo. Besar. Akhirnya dia di situ. Dulu ada orang yang kayak ngepek apa nek ngarani ngunduh sawo yo. Pulang lehernya sakit. Karena apa? Misuh ndek kono. Misuh. Terus pegel. Jadi kondisi nyata dhek ngepek sawo malah oleh rambut sakmene. Rambut? Padahal kuwi awan. Sopo ya wong wedok penakan dhuwur. Ngono. Terus mari ngono. Mulih kuwi
Nyapa guluku lara gak mari-mari. Takok nyang wong tuwek. Batinku isu-isu wong ki nyapa ndodoki kan gerbang kon buka. Nyapa iki? Minta maaf kan mbek wit sawo. Intine Mas teh ya wis sepurane nek enek kelaku aku sing garai awakmu nesu. Gak oleh wong ngomong piye-piye. Berarti ya sepuran yang wet iku. Kadang tamu di rumahku gini loh ya, tamu dari Surabaya datang. Kakinya disamblek. Kenapa? Iseng, aku ndek kene. Oh gitu. Terus ada temanku yang kebetulan peka dulu itu, ya musisi. Gini dia, waduh, kayak gak tenang deh omahku. Memang dari dulu dibilangin kalau di situ ada kunti, cuma dia itu auranya maksudnya baik. Oke. Dia itu baik, menjaga. Cuma gobloknya DE, nek enek wong sejolo Allah kuwi disumanggakne, rumasane teman. Makanya dari tadi kakiku naik kunti disamblek aku. Nah lah, juga ono Mas ning kene. Jadi sing sering ada di kamarku, di rumahku. Makanya aku seringnya ketemu kunti karena ya memang itu. Nek kunti aku wis biasa kayak biasa. Wah, wasan pertama kali ketemu pocong kuwi. Waduh. Weleke nemen. Bener-bener welek uwir. Nemen Mas. Gitu. Tapi ini menarik. Nanti kasih judul ya. Tadi kamu waktu di Gunung Kawi itu judulnya cocok. Di Gunung Kawi. Apa judul yang cocok tadi di Gunung Kawi tadi? Mbak. Vanessa melihat ndas itu. Kalau ndas bukan aku yang mendelok. Sopir ya. Sopir sama ibunya temanku. Oh gitu. Tapi pulang dari situ temanku, salah satu personil trio break, sininya memar semua. Gak tahu kenapa. Dia pas di sana nggak apa-apa, cuma pulangnya memar semua. Gitu. Terus aku kelindin dapat itu tadi, info itu tadi. Kalau yang satunya, ya wis pas di sana ketemu kepala. Mas teh pas mandi gitu loh. Oh, yang tadi kamu ceritain di bak mandi itu kepala. Kepala tapi jarine utuh saawak gini. Jadi paling ini paling enggak. Tapi temanku tetap mandi. Bismillah. Wah, ini kendel teman. Wani, iyalah. Lah piye masa ape? Melayu kan gak mungkin, Mas. Posisinya lagi mandi. Jadi kita di sana kayak dipikir kiwa tengane kuwi enek rumah. Ternyata enggak ada sama sekali. Token listriknya waduh. Terus sing rame semalam sopo? Terus sing nek sandingku turu ki sopo? Cewek sih. Cewek sih. Untung cewek ya. Cewek. Okay. Jadi yang nemuin Caca aku yakin juga cewek. Gitu. Cuma wujudnya beda-beda. Gak cuma satu gitu. Demi aku menengi dalam arti aku mau nek sampai koncoku krungu ngene-ngene. Oh tiba iki saya podo kabeh. Rasakno kabeh. Soalnya dari kita bertiga kurang lebih mesti enek ngono. Sama-sama peka sebenarnya. Oh. Gitu. Tapi ceritanya waktu wis mulai lah. Gitu kan? Malah kudune kan aku mau berangkat dikasih tahu ya. Itu enggak. Pas aku pulang malah dikasih tahu kayak gitu. Aneh emang. Biar kejadian dulu paling. Tapi yo ngono Mas. Iya, aurane beda. Hawane nek kono iki kayak beda gak tenang. Lha iku sik to, sampean kuwi kok iso acara ndek ngene Gunung Kawi ki opo pedesaan ta opo? Ya pedesaan tapi sing nek Gunung Kawine. Dadi kayak ya daerahe lah. Itu. Tapi kan ndek kono cedhake kuburan iku keramat aku. Gunung Kawi ku daerah mana? Malang. Malang mana daerah Kawi? Lembah Indah. Oh alah. Aku nek si Sendi aku lali. Pokoknya di situ. Tapi ya alhamdulillah sih aku selama hidup alhamdulillah nggak pernah bisa ngerasain dan melihat. Aku juga nggak mau Mas. Iya. Ya, tapi kenapa nggak coba menghilangkan? Gini, aku pernah sampai stres. Aku nangis bilang ke mama, aku kesel mah, aku kesel. Posisi aku kesel malah munda aku gampang dikeiro, gampang aku kelindin, tenagaku terkuras dan akhirnya aku loro. Aku capek, aku stres karena hampir setiap hari. Semakin aku sholat, diganggu. Malah bukan diganggu ya, kayak mereka iki ngekeiroh aku indek gini. Dan kan kelemah aku kan aku ngertine nek pas kelindin. Jadi kan bener-bener energiku kan kayak
Heeh. Malah Oke. sakit. Akhirnya mama ngomong, "Ayah, anakmu ki ditutup ae lah. Ben gak ngerti ngono-ngono kuwi, ben gak peka. Ngesakne bocah kerja, kadang sak brebet ngene rungan-runganan." Jadi nggak lihat tapi denger, padahal Sony nggak banter toh Mas. Iya. Tapi kadang enek wong guyu nek wong nangis. Aku dibengeki wong penontonnya kadang ra krungu. Masa Tapi malah bisikan-bisikan halus iku ya. terus ayah muni, "Gak usah. Adewe iki gak buka ya ora usah ditutup. Kecuali nek awak membuka baru ditutup." Oh. Kita itu tidak membuka, bapak membuka dewe. Terus nek enek wong tuwek ngono iki sempet ngomongi. Gini, kamu isuk bakalan ibaratnya bakalan ngerti, bakalan iso ngontrol awakmu piye. Padahal aku gak cerita. Tapi kan mereka tahu aku gimana. Padahal aku kan gak mau jadi orang kayak gitu. Aku kan pengennya jadi anak muda kekinian. Tidak mau aku seperti itu. Tapi ya panggah. Iya jenenge urip ya Mas. Semanut alure. Bahkan aku pernah mimpi ketemu Bunda Ratu. Selatan. Gimana itu? Mimpinya itu aku dikejar, aku takut. Tapi kan jarene lek Bunda Ratu jarene ya iku apik. Oh. Sampeyan ngerti aku dikek apa? Kayak apa? Kunci omah. Omahe sapa? Kunci omah, omahe gede-gede loro. Nyata enggak? Oh ngimpi. Kayak ngimpi. Terus aku gini, aku dikejar Bunda Ratu, sampingnya itu ada laki-laki kayak kerukupan wirang-wirang ngono. Berhubung Bunda Ratu gak iso nututi aku sampai lewat gang-gang ngono ya nek mimpiku. Disusul kuwi, wong lanang kuwi. Terus aku bilang, aku nyerah, aku nangis. Nyapa aku mbok uber. Aku emoh. Nyapa awakmu uber aku. Terus Bunda Ratu datang meluk aku. Cuma bilang gini. Aku nggak mau ngapa-ngapain. Tak kasih kunci. Dikasih tahu rumahnya. Besar warnanya putih. Itu ada 2 rumahnya. Dikasih kunci 2. Bahkan sampai sekarang aku penuh tanda tanya. Kunci itu apa? Belum ketemu. Dan aku buka rumah wi, anginnya buanter Mas. Buka omah. Waduh, hatiku ndrowedeg, aku wedi. Aku ngene. Ngomong yang ngene Bunda Ratu nek. Aku takut. Aku nggak berani buka ini. Nek kamu nggak berani. Pokok ini bawaan. Kunci 2 ini bawaan. Nek sak wayah-wayah awakmu buka. Ya wis pakaian. Tapi itu kan dalam mimpi ya. Terus aku bangun, wah ya aku kok wedi ya. Aku sampai ketemu. Oh cantik banget. Bahkan aku sampai saiki gak percaya kayak alah paling duduk kuwi paling ngono. Gitu. Terus di saat aku kan gak suka pantai. Tapi setelah itu aku kayak seneng pantai. Gak takut pantai. Padahal aku dulu takut banget sama ombak. Aku nek pantai adalah sebuah ketenangan. Oke. Seneng. Dan sampai sekarang impi aku pengen dolan nyandi sing gong keturutan. Sampeyan ngerti gak? Pantai. Gak. Bromo. Aku setiap mau ke Bromo gak pernah bisa. Pasti ada aja. Gini Mas, aku dari sekolah, dari SMP pengen ke Bromo sama teman-teman. Dapat larangan orang tua. SMA pengen gak jadi-jadi. Kemarin bulan Juli awal mau ke sana sama temanku. Temanku tiba-tiba gak jadi pulang. Dia kan jauh gitu loh rumahnya. Habis itu akhir bulan, wes ready, kita prepare. Koper kabeh wis ready. Itu sing jeep disewa, kan kita nyewa jeep. Istrinya keguguran. Tiba-tiba keguguran akhirnya nggak jadi berangkat. Terus sama mama dibilangin, awakmu ki kadhisik nyang Bromo gak tau oleh. Nggak tahu kenapa. Orang tua aku juga nggak tahu. Berarti kayak aku nekat, aku kudu iso teko kono lah kayak kanca-kancaku lah foto-foto di sana gitu kan ya. Tapi nggak pernah. Bahkan sampai Tengger kemarin aku kayak seneng. Wah, akhirnya aku nyampe Tengger ye. Pulang dari Tengger muntah 4 kali ye. Nggak tahu tanpa sebab muntah. Pertanda paling ya. Memang nggak boleh kayak nyapa ya kok gak boleh. Apa? Nyapa aku dhewe gak ngerti. Demi kayak saudaraku wae sampai saliman, posisi kesurupan saliman mbek aku. Kayak seolah-olah ya aku tuwek ngono loh.
Padahal kan aku masih muda gitu kan. Tapi nggak tahu di belakang kamu muda apa Tapi tua. kalau katanya orang memang tua. Nek ngarani apa ngono lho? Wijaya Kusuma apa ngono lho? Kae apa? Kamu kok apa? Wijaya Kusuma biasanya kayak Apa? suku nggak sih? Ora roh aku, Mas. Kok Wijaya Kusuma? Pokoknya jarine wong tua iki nganu. Ya wis pokok kuwi. Aku gak ngerti, Mas teh dalam arti itu ada pada diriku apa ada di sekitarku atau gimana aku nggak tahu. Dan sebelum aku lahir ternyata orang tua aku pas mamaku hamil mimpi nek namaku itu aslinya bukan Vanessa Osaka, tapi nggak bisa aku sebut di sini ya. Mamaku hamil dibilang sing melu awakmu iki lho namanya ini. Tapi sama ayah gak dibuat pas aku lahir namaku gak boleh itu. Ya wis kuwi jeneng jero. Oh iya. Jadi kalau misal orang nyakitin aku alhamdulillah yo masih yo parah banget. Gak pernah sampai. Iya. Aku merasa meskipun aku sakitan gak pernah sampai. Gitu. Berarti emang kamu punya nama yang tersembunyi itu. Berarti ya itu kan biasanya ada istilah nama-nama yang istimewa. Tahu nggak? Tapi aku nggak ngerti kuwi. Aku sampai sekarang nggak tahu aku itu piye ngono, bingung mbek kehidupanku. Dan nggak semua aku cerita, tapi teman-temanku dari SD, SMP, SMK pasti tahu. Soalnya mereka yang tahu setiap hariku, tahu prosesku. Wong aku kadang di sekolah ya, dia temanku, kok kayak pocong. Kadang ngono, Mas. Ngomong neng kancane sampean. Tapi aku menang ini. Tapi zaman SMP marahi aku ya wedi. Jadi kayak pocong weh ngono. Tapi temanku ngerti kayak ya wis lah Vanessa memang ini. Oke. Jadi bener-bener yang tahu proses karirku, tahu kehidupanku itu sebenarnya temanku SMP malahan. Bahkan temanku pernah masuk kamarku langsung sesek. Teman-teman, bukan orang satu loh. Kayak kok ngene ya? Pengap. Padahal aku ngerasa ya wis. Beda awane berarti ya. Memang pada saat itu enek bocah cilik Mas yang ikut aku. Cilik cowok. Dia. Gitu. Kadangnya aku melaku. Oh nek dibilang ketemu nyata pernah. Melaku aku yang tawon, ya tak pikir ki adikku lah ya. Ternyata bukan, di depanku. Jadi aku melaku kayak ngono. Kayak ape nabrak. Oh tiba-tiba duduk. Nah, itu. Pernah ketemu langsung cuma gak sering. Jadi misal kayak di lingkungan aku kadang di depan rumahku kan ada kayak lapangan sing digantangan manuk ngono ki lho Mas. Ringine gede. Dan itu di depannya ada warung sing kemarin gorong ono 1 bulan dibongkar kan ambek warga kono. Melayune nang aku. Aku turu kok cetuke kayak lho kok silumantok ning kene kayak rame banget. Ngono lho. Nyapa ya? Aku ndek kono kan gak iso ngomong dadi lah kowe iki nyapa ning kene? Nyapa om ndek kene? Besok aku cerita ya ternyata nek kuwi mau ayah kan ngomong nek intine wis ojo sampai moro nyamah. Jadi cetok ngono kuwi. Berarti omahe sampeyan wis kaya omahe wonge, omahe iku. Ya bukan omahe wonge, cuma karepe ki nesu. Neng ngene sampeyan iku. Aku ndek kene kok, aku delay. Oh, tapi laporan mesti nang sampeyan gitu. Soalnya sing sering kelindin aku. Oke, ambil minum. Ngelak, Besti. Iya. Tungani sih. Bismillahirrahmanirrahim. Abang loh, ketok gak? Lampu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau untuk sekarang aku nggak pernah cerita, jadi kayak ya wes lah memang kehidupanku ngene toh. Aku mau cerita ya wong percaya nggak percaya gitu. Udah terbiasa sekarang. Terbiasa. Tapi aku wes mulai berani kayak misal kelindin aku dulu kan seumpama diajar ngono kan aku bingung aku kudu piye. Saiki alhamdulillah punya tenaga kayak wes mulai. Jadi ayahku ngomong, "Nek awakmu kelindin kudune awakmu ngene." Oh. Dek posisi kelindin aku kelingan ayahku. Yang selalu ada di pikir aku ayah. Soalnya sing ngarahne ayah.
Oke. gitu. Benar. Tapi pernah kelindian nggak? Kalau Pernah. kelindian, masa gak pernah Mas? Saumur urip? Iki, Mbak, pernah yo. Piye Mbak rasanya abot ya? Nah, abot. Dah nih sing aku ditekek. Aku tahu nggak yo? Tapi nek sebenarnya menurut orang Islami katanya nek kelindian yo piye ya? Wong sing gak tau sholat, wong sing imane gak kuat. Aku semakin aku sholat, semakin aku tahajud, semakin aku tak perdalami. Kelindian. Ngono e. Modele. Kan konyol sampai Iya. koncoku SMP ngene. Awakmu lho mergane gak tau sholat. Ya aku ki nek sekolahan ki awakmu nyuruh to nek aku sholat. Ndek omah aku masku aku yo sholat, tapi semakin demi aku sampai tahajud malah dikei ro. Bahkan aku pernah sholat, posisi sholat, celana aku ndek sana. Ndek kono ya Mas nek cantolan, ceblok ning ngarepku. Kok iso miber ya berarti? Aku yo ora ngerti. Aku kan sholat kan ngene ya. Ngene. Iki konyol, tapi nyoto dan Iya. ayahku pun kayak kok iso yo? Aku yo bingung, makanya aku ada nek ceritain tak hati-hati soalnya gak semua orang itu bisa Percaya. Percaya. Iya. gitu. Tapi kan sing ngalamin kan sama dewe gitu. Konyol. Aku asli nih dome aku nggak mau kayak gini. Mamaku ada ngene, paling wis ono tuh ada di dukun. Aku malah. Kan di dukun. Waduh. Dukun karo ngedance anjay. Nggak pernah mau. Dancer. Oke, Mbak Vanessa. Jangan terlalu larut dengan cerita horor karena Ayo cerita liane ya. habis ini maghrib. Oh, Nah, iya. Ya kan kalau maghrib kalau cerita horor nanti digondol gitu. Ayo Oke. cerita liane ya. Oke, Mbak Vanessa. Iya. Ada pesan nggak buat kedua orang tua nih sama mama sama papa? Nih di sini di kamera. Halo ya, Ma. Aku tuh nangis sebenarnya. Nggak apa-apa nangis. Di, aku nyawang dia. Ya ini kameranya Ini nih. aja. Pokoknya iki aku terima kasih kan aku bocah gengsian ya. Berarti nggak pernah ngomong langsung di depan. Gak minta maaf juga pernah. Jadi nek marahan ya wis marahan barbar. Oh ya siapa tahu kalau dari sini biasanya orang tua, oh iya nduk ya Allah anakku ngene. Ya wis ayo ndang, bikin orang tuamu nangis. Buat ayah mama terima kasih. Karena sudah support aku, nemenin aku dalam keadaan apapun. Jadi aku terpuruk dari kisah percintaan, kisah dari masa pertemanan dan lain-lain. Mereka selalu stay buat aku. Terima kasih banyak. Wes support, nemenin kemanapun. Buat kalian sehat terus. Karena aku ngerasa kalau misal nggak ada ayah mama, aku nggak tahu mesti bisa jadi seperti ini atau enggak. Soalnya aku kadang ngerasa gimana ya nek misal orang tua aku sakit, aku kayak hidup kalau nggak ada mereka kayak nggak bisa Mas. Aku sampai sekarang makan disuapin. Sampai sekarang. Aku nggak mau. Jadi kalau sebenarnya denger kadang mama capek, gak iso. Oh juta. Aku kan gengsian tapi aku mikir kayak aja sampai loro. Aku nek gak enek sampean aku gak iso. Cuma aku mau menyampaikan gengsi banget tuh loh Mas. Iya, sama. Kebanyakan anak muda pasti kayak gitu. Sebenarnya di balik itu kan punya unek-unek yang pengen disampaikan. Kadang aku nek nyawang ayah mama, ya Allah, ayah mamaku bae wis tuwa. Tak jai rono rene. Sampai nginep-nginep sampai kerjaannya teledor gara-gara aku. Aku wis sayang banget. Makanya aku cerita dari awal nek selalu nyakotnya orang tua. Aku memang cerita kehidupanku. Meskipun aku punya cowok, punya teman baru, pasti yang tak ceritakan pertama orang tua. Gitu. Pokoknya I love you buat ayah mama, sehat terus. Ya. Amin. Pokoknya kudu ngancani aku sampai aku sukses, sampai aku berkeluarga, sampai aku punya anak, pokok kudu sehat terus. Amin. Tapi iki wong tua aku gak ngerti maksudnya aku sebenarnya sesayang itu sama orang tua. Iya. Aku ngerti ini aku muring-muring. Di balik muring-muringnya itu
ya emang seperti itu. Aku tanya kepada teman-teman, pernah nggak ngomong langsung ngarepe wong tuwa, "Ma, aku sayang mbek sampean." Enggak pernah. Iya kan? Karena apa? Yaitu zaman sekarang itu gengsi. Bisanya ya lewat doa seperti itu. Nah, siapa tahu dengan Mbak Vanessa mengucapkan atau melontarkan isi hati kepada kedua orang tuanya, ya Allah anakku rek, saiki wis gede, wis sukses. Wis pokoknya doa-doa yang baik seperti itu. Jadi nangis deh. Pokoknya siapa yang di sini kita bikin nangis ya guys ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti kayak gini. Tapi tebakannya Saman kayak gini. Saumpama orang tuanya Saman ngelihat video ini Saman waktu bilang kayak gitu. Nangis apa? Biasanya ketawa. Gak aku mek tengok ngono. Enggak, tapi orang tua aku ngerti nek. Aku sama keluarga meskipun aku misal punyanya aku Mas nek duit Siti mesti kayak ya Mas ya gak mal. Ayo yuk makan. Bukan dari keluargaku aja. Jadi kayak tanteku semuanya. Aku ada rezeki ayo makan, kita makan bareng. Kebersamaan. Selalu gitu. Terus misal mama ulang tahun ya Mas ya enggak mahal. Enggak ya wis senengannya ngasih surprise. Oh iya. Itu bukan ke orang tua, ke teman-temanku juga. Kayak gitu biasanya supaya kayak seneng aja membuat orang ben temanku seneng yo piye yo. Padahal kan sebenarnya itu bukan dari materi yang berharga tapi karena dia inget lah. Ya kan, ben seneng gitu. Tapi aku pegel mbek mamaku ya. Lha apa? Wong iki saben kayak misal tak bawakan makan mahal. Kan orangnya memang sama keuangan gitu banget. Soalnya kan dulu nggak punya. Oke. Ya. Tuku panganan enak larang dituku, tapi habis. aduh. Terus misal aku beli apa-apa, larang wis balik nanya bakule kan didoleh kena apa gak? Tapi untuk sekarang aku selalu bilang, aku wis mulai gak gengsi. Mah, aku belikan anting, belikan ini buat mama. Iki ojo mbok paido. Aku memang pengennya numbas nih. Nek misal aku ngkai sampean apa-apa, pengenku numbas nih sampean. Jadi wis aja mak kon balik nih aja mak paido, wis pokok gawe. Sedikit bentuk apa ya? Ini loh hasil keringatnya Vanessa buat orang tua. Kayak gitu. Aku gak nangis nek cerita apa-apa, tapi nek orang tua iya, bener banget. Sama kebanyakan pasti kalau menyangkut orang tua juga pasti nangis. Soalnya keras banget Mas, aku domongi temanku punya HP bagus aku sama orang tua dibentak. Duit apa sih gitu ku? Temanku gitarnya bagus-bagus kan dulu kan sering gitaran bareng gitu kan ya. Gitarnya harganya 1.800.000, gitarku emek piro? Gak sampai 300. Wih pas wenang ya Allah aku nggo gitar nyandi kayak teman-temanku. Dulu Facebookan, chatan mbek pacarku nyilih HP-ne kancaku gitu. Nol Facebook. Waptrik apa sih? Oh, itu yang download. Mergo ya kuwi gak punya apa-apa. Aku makanya aku pengen nyanyi. Aku dari nyanyi malah bisa beli HP. Setiap akeh malah aku bayar sekolah malah dhewe gak nyusane. Nyapa aku nyanyi awal mulane. Aku tahu ayahku sama mamaku berantem ngurusi biaya sekolah kakak. Iya, benar. Biasanya kan kalau apa ya? Mungkin ya ada beberapa ya dancer ataupun penyanyi kan pasti kebanyakan dipandang sebelah mata. Padahal di balik itu adalah sebuah perjuangan untuk menghidupi keluarganya. Gak apa-apa, nggak usah gengsi, nggak usah mikirin itu, yang penting ku halal. Tapi ayah mamaku nggak pernah minta uang ke aku. Iya benar, itulah orang tua. Jadi kayak yus ditabung, tapi misal uangku buat apa-apa kan mereka selalu bilang. Misal pun nggak bilang, aku juga nggak mempermasalahkan. Aku sampai sekarang nggak tahu total tabunganku berapa. Oh, yang dibawa orang tua. Aku nggak pernah tanya, pokok selagi orang tua aku ada yus. Kalau dibilang tabungan ya aku nggak ngerti tabungan aku berapa, rohku sing di ATM toh. Oh iya. Gitu. Benar banget. Semakin larut semakin malam. Oke, terakhir. Punya kasih pesan dong ke teman-teman kalau pengen berkarya itu seperti apa di zaman modern ini? Buat teman-teman
nek misal kalian berkarya, yes, pokok lanjut nih karyanya terus semangat, gak usah ngurusi omongane wong karena orang lain itu belum tahu kita itu kayak gimana, pribadi kita itu seperti apa. Jadi wis abaikan aja omongan orang, yang penting kita fokus sama karir. Dan nek iso ojo sampai duwe niatan elek di saat mesti kalian berkarir. Kan kadang ada yang iri kayak gitu. Iya. Itu malah membuat kalian itu susah. Jadi gini, misal awakmu sing luwih dhisik berkarir, aku sing nek kene kok ujug-ujug munggah. Kan kita nggak tahu rezeki orang. Benar. Nek kalian punya niat jeleki malah kambek Gusti Allah pun yuk malah diangel-angel. Seret. Percuma gitu, percuma kalian. Ya pokok semangat ya guys buat teman-temanku penyanyi, musisi, dancer semuanya. Terus semangat. Tak dongakne kabeh lancar rezekine, padha-padha mlakune kabeh. Amin. Oke. Seperti itu aja karena kita udah mau maghrib. Terima kasih Mbak Vanessa sudah hadir di podcast Cerita Urip. Sangat berkesan dan sangat banyak hal-hal positif yang kita ambil di sini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di komen, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.